Mohon izin rekan-rekan, apakah slide PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Mas Iqbal. Baik, terima kasih. Baik, Bapak, izin mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Winarno dan juga Bapak Raharjo, serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok Pulau Harapan, kelompok 3, akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas portofolio. Baik Mas, bisa di next. Berikut adalah anggota dari kelompok Pulau Harapan. Yang pertama ada Hasna Arifi Zulapa, Ica Clara Monica, Iqbal Al-Holidi, Isnaini Umi Latifah, Jasmine Jedida Juang, saya Hoirul Anwar Ali, Kumala Putri Ardita, Laila Nur Rohma, Muhammad Naufal Hasib, Mutiara Kartika, Nabila Ramadhani, Nadila Rista Sarasasti, Nindi Amalia, Nora Intan Permatasari, Nursipa Oktavia, Rani Setyaningsih, Regina Sekar Pambayun, Salsabila Wahyu Mauludina, Septian Yusnawati, dan Wahyu Puspitasari. Baik, Mas, bisa di next. Baik, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Laila dan juga Iqbal Al-Holidi. Pada rekan-rekan dipersilakan. Baik, mohon maaf tadi sedikit terkendala sinyal. Ini akan saya bacakan. Yang pertama yaitu kapan, yang bermula dari warga terusik dan akhirnya bergerak. Ini pada bulan Oktober 2017, warga mencium bau busuk yang berakibat buruk pada kondisi warga. Kemudian juga warga melakukan aksi. Akan tetapi aksi yang dilakukan oleh warga itu diabaikan oleh pihak terkait, yang mana akhirnya warga langsung menggeruduk kantor bupati untuk melakukan berunjuk rasa, yaitu protes. Kemudian di sini pihak siapa? Yaitu PT Rayon Utama Makmur, atau kami menyebutnya PT RUM, yaitu PT ini produsen kapas sintetik di daerah Desa Plesan, Nguter, Sukoharjo. Ya, limbah yang dihasilkan mengganggu warga sekitar sehingga mengakibatkan efek yang berbahaya bagi kesehatan warga sekitar. Kemudian ada pihak ketiga, yakni Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo dan Bupati Sukoharjo. Kemudian bagian yang ketiga, bagaimana yang merujuk pada warga melakukan pengaduan dan menuntut PT RUM. Ya, di sini ada bagaimananya adalah atas bau busuk yang tersebar karena PT RUM kepada Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian di sini ada jawaban dari PT RUM yang mana mereka untuk membenahi pengelolaan limbah, akan tetapi pada pelaksanaannya mengalami kendala. Bisa dilanjut, Mbak Laila Nur Rohma? Saya akan melanjutkan. Kemudian biar gimana?
Bau busuk kembali tercium di PT Rum. Bau busuk tercium kembali dari jarak 500 meter sampai radius puluhan kilometer. Bukan hanya udara, air yang digunakan oleh warga sekitar PT Rum juga ikut tercemar. Contohnya air dari Sungai Gupit Nguter hingga berbusa karena pipa pembangunan limbah PT Rum mengalami kebocoran. Kemudian apa atau what? Secara biologis, akan tetapi terdeteksi bahwa pengolahannya tidak maksimal dan juga pipa limbah jebol. Yang keenam yaitu why, kenapa? Kenapa warga protes? Yaitu karena PT Rum tidak bisa mengolah limbah dengan benar. Limbah PT Rum menyebabkan pencemaran bagi warga sekitar dan lingkungan, menimbulkan efek mual, pusing, dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena penggunaan asam sulfat yang terbilang cukup tinggi. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut adalah dokumentasi dari wawancara yang kami lakukan. Baik, bisa di next, Mas. Dan ini adalah dokumentasi dari proses pengerjaan portofolio pertama ini. Next. Dan ini adalah hasil portofolio 1. Ya, untuk selanjutnya, untuk portofolio kedua akan disampaikan oleh Wahyu dan juga Nursipa. Pada Wahyu dan Nursipa dipersilakan. Baik, untuk alternatif pemecahan masalah yang sudah ada, yang sudah ditempuh, yang pertama ada Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 660-1/207 tahun 2018. Di sini terdapat kelemahan, yaitu kelemahannya Keputusan Bupati Sukoharjo tersebut tidak menyelesaikan permasalahan karena persoalannya sampai sekarang masih ada dan warga masih terkena dampak dari gas. Lalu untuk kelebihannya, keputusan Bupati tersebut menjawab tuntutan dari masyarakat dan mengubah kondisi lingkungan di sekitar PT Rum. Kebijakan selanjutnya, next. Lalu untuk kebijakan yang kedua, adanya sanksi administratif bagi PT Rum, memberikan berupa pengurangan volume produksi. Dari kebijakan ini kelemahannya yaitu sanksi administratif tidak menyelesaikan permasalahan karena PT Rum kembali mengeluarkan bau limbah pengolahan H2S. Lalu kelebihan dari kebijakan ini yaitu PT Rum melakukan usaha daur ulang atau recovery. Untuk kebijakan selanjutnya akan disampaikan oleh Nursipa. Terima kasih. Baik, kebijakan selanjutnya, General Manager HRD PT Rum Manajemen berupaya keras untuk membenahi pengelolaan limbah udara dan melakukan tata kelola lingkungan hidup, di mana dengan memasang beberapa instalasi pengelolaan limbah. Untuk kelemahannya, bau yang masih terhirup masyarakat adalah H2S belum tertangkap. Kelebihan, PT Rum sudah memiliki proses penguraian limbah dengan cara mengurangi H2S menggunakan mesin wet scrubber. Untuk kebijakan selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Udara dari PT Rum. Untuk kelemahannya sendiri, PTN untuk kelebihan, pabrik kapasitas sistem cair dan udara. Kepala DLH Sukoharjo. Waktu dan tempat saya kembalikan ke
Baik, terima kasih. Berikut adalah foto portofolio kedua dari kelompok kami. Jadi next, Mas. Ya, untuk selanjutnya, portofolio ketiga akan disampaikan oleh Ica dan Kumala. Kepada Ica dan Kumala, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang selanjutnya ada kebijakan pemecahan masalah. Nah, untuk menanggulangi permasalahan yang telah dipaparkan tadi, yang pertama itu ada filter cerobong asap pabrik. Nah, ini untuk mencegah kerusakan udara. Penyebab penyebaran bau busuk di Sukoharjo itu karena cerobong asap yang dimiliki oleh PT Rum itu ada permasalahan gitu. Jadi dengan melakukan filter cerobong asap dapat membantu menetralisir dan mengurangi bau gas yang ditimbulkan oleh cerobong mesin produksi. Selain itu, filter cerobong asap juga dapat membantu pencegahan pencemaran udara di sekitaran pabrik. Next. Ada kebijakan permasalahan yang kedua, yaitu dengan penanaman lidah mertua di area pabrik. Ini untuk penanggulangan polusi udara. Nah, kita menggunakan lidah mertua atau nama latinnya tanaman Sansevieria. Ini tanaman bisa ditanam di sekitar pabrik PT Rum, akan memiliki manfaat sesuai yang disebutkan di atas, yaitu menyaring bau atau gas polutan yang ada di sekitar pabrik. Setidaknya hal ini dapat mengurangi polutan yang ditimbulkan PT Rum yang mengakibatkan pencemaran udara di lingkungan sekitar warga Sukoharjo. Untuk kebijakan yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Mala. Baik, untuk selanjutnya adalah kebijakan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah dengan beberapa jenis yang dilakukan agar kasus pencemaran limbahnya tidak terulangi lagi. Ini ada dua cara. Pertama ada secara biologi dan secara kimia. Untuk secara biologinya, proses pengolahan air limbahnya ini dengan kemampuan mikroba untuk mendegradasi bahan-bahan polutan organik. Sedangkan untuk secara kimianya, proses pengolahan air limbahnya ini dengan cara menambahkan bahan kimia padat cair dan gas ke dalam air limbah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Berikut ini adalah gambar portofolio ketiga dari kelompok kami. Ya, untuk portofolio keempat akan disampaikan oleh Susna dan juga Nora Intan. Kepada Susna dan Nora, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, rencana tindakan. PT Rayon Utama Makmur, institusi serat rayon yang terletak di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sejak 2017, terus melakukan pencemaran lingkungan yang berupa limbah gas beracun, di mana warga sekitar merasakan bau busuk dan menyengat sehingga membuat sakit, pusing, mual, dan sesak nafas. Dari kasus ini, kebijakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang penanaman tanaman lidah mertua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yusna. Baik, kawasan industri juga merupakan salah satu tempat dengan pencemaran udara tertinggi. Sebab itu, Sansevieria sangat tepat ditanam di sepanjang kawasan industri. Tanaman tersebut dapat menyerap limbah asap pabrik yang dibuang melalui cerobong asap yang menjulang tinggi. Gas-gas berbahaya serta limbah asap buangan pabrik dapat diserap tanaman tersebut, sehingga diharapkan pencemaran udara di kawasan tersebut dapat menurun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Ini adalah gambar portofolio keempat dari kelompok kami mengenai rencana tindakan. Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan tugas portofolio ini. Baik, mungkin hanya itu penyampaian hasil dari kerja kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Winarno dan Bapak Raharjo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Hasil dari kelompok 3, tetapi kelompok 3 tadi belum menawarkan kepada audien ya. Apa itu? Mungkin ada masukan, ada respon dari audien, kemudian audien balik memberikan respon ya. Begitu. Dicoba kelompok 3. Ya, jadi audiennya siapa itu kira-kira? Ini karena masalahnya kan beda dengan kelompok 2. Oke, dan nanti kita minta tolong mahasiswa yang lain pura-pura atau simulasi jadi audien ya, sesuai dengan kelompok 3. Oke, silakan. Diulang kelompok 3, mempertajam lagi atau menanyakan kepada audien apa yang perlu atau apa yang bisa ditanyakan. Baik, Bapak. Baik, saya ambil alih. Kepada audiens semuanya, hadirin semuanya, bagi yang ingin memberikan tanggapan ataupun saran kepada kelompok kami persilahkan. Baik, saya ulangi kembali kepada audiens sekalian. Apakah ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran. Dengan begitu, berarti para audiens semuanya kami anggap setuju dan sepemikiran dengan kebijakan yang kami berikan dari kelompok 3. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah menyajikan contoh showcase ya. Jadi sudah berkembang lagi, tidak seperti presentasi ya, tapi showcase. Showcase itu menawarkan ya, intinya menawarkan kepada audien dan kemudian